Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Aktivitasku weekend ini kita mau breakfast keluar. Jadi nggak breakfast di rumah, kita breakfast di salah satu toko mebel yang ada restorannya. Karena di sana juga ada makan siangnya dan juga ada breakfast buffet. Jadi prasmanan. Makanannya yang ada ya biasa makanan internasional, maksudnya Eropa ya. Eropa, jadi ada roti, ada juga keju, ada salami, ada beef, corned beef, terus ada pokoknya macam-macam. Cuman aku nggak videoin karena banyak orang di sana. Jadi aku videoin aja apa yang aku ambil ya. Jadi itu ada aku makan bread, aku ada salami, terus itu ada kayak bergedel daging, ada bawang bombay yang dimasak pakai apa ya kayak wine gitu. Terus ada jamur, ada zucchini, ada paprika. Dan di situ kita makan sepuasnya dan plus juga dapat kafe ya, dapat kopi dan bisa minum juga orange juice-nya sepuasnya. Jadi lumayan sih kalau menurutku harganya terjangkau sekitar 13,99 kalau per orang. Dan kita bisa juga pesan telur ya, mau omelet, mau telur mata sapi. Jadi kita tinggal bilang aja ke depan kalau kita mau pesan telur. Jadi mereka bikinin yang fresh ya. Jadi biasanya orang-orang yang habis breakfast di sini itu bisa jalan-jalan di toko-toko mebel atau banyak peralatan dapur juga. Tapi kali ini kita hanya breakfast aja di situ. Terus kita OTW belanja. Kita belanja ke supermarket, kitanya seperti biasa ya. Aku pernah cerita bahwa aku tidak stok banyak bahan makanan di rumah. Jadi kalau untuk buah-buahan atau sayuran biasanya kita beli yang fresh saat itu juga dan dimasak saat itu juga. Dan hari ini kita nggak belanja banyak, hanya beberapa buah. Kebetulan buahnya habis, terus aku beli bunga karena aku suka banget. Pasti ada bunga di atas meja makan atau di meja ruang tamu ya. Jadi kesannya tuh nyaman dan indah gitu kalau ada bunga-bunganya. Nah, terus kita beli air minum. Kita beli air minum biasanya itu yang 1 literan ya. 1 literan gitu, jadi nggak ada yang kayak di Indonesia tuh yang galon gitu, nggak ada. Jadi kita beli yang 1 literan sekitar 6 botol gitu. Kita beli dua pack gitu ya. Dan nggak pernah masak sendiri sih, kecuali kalau mau bikin kopi atau teh gitu baru kita panasin aja pakai pemanas air. Nah setelah belanja selesai sampai di rumah, karena nggak belanja banyak, aku nggak tunjukin belanjaannya karena tadi udah di keranjang. Terus aku mau beberes rumah karena lantai udah kotor ya, ada debu, terus kadang ada rambutku yang rontok gitu. Aku paling nggak bisa banget untuk lihat lantai kotor, jadi aku mau sedot debu. Nah ini adalah aku biasanya panggil dia Mr. M ya. Jadi Mr. M namanya Mila. Jadi mereknya Mila, aku panggil Mr. M. Dan ini adalah Mr. M sangat membantu banget untuk
menyedot debu ya. Jadi dia cepat banget, dan kali ini kita beli yang nggak pakai biasanya kan ada yang pakai untuk menyimpan debu di dalamnya dan nanti bisa dibuang ya. Tapi kali ini kita beli yang debunya langsung diserap di mesinnya itu, dan mesinnya bisa dicopot ya, seperti yang tadi teman-teman lihat. Itu bisa dicopot dan bisa dibuang terus dicuci terus bisa dipakai lagi. Jadi nggak pakai kayak kantongan gitu ya, kayak kantongan gitu. Jadi bisa dibuang di sampah dan dicuci lagi dan dipakai lagi. Nah, untuk sofanya aku juga harus sedot dan pakai sedotan yang ada sikatnya tapi yang lembut ya. Biasanya kalau kita duduk terus apalagi warnanya, kalau warnanya agak cerah gitu cepet banget kelihatan kotor. Apalagi kalau berdebu tuh kelihatan banget. Jadi biasanya aku 2 hari sekali aku selalu sedot itu sofa, bersih-bersihin. Karena debu itu paling mengganggu banget. Karena aku tahu kalau udah debunya udah numpuk pagi-pagi pasti langsung bersin. Itu tandanya berarti harus dibersihkan. Dan untuk lantainya juga, jadi aku kalau ngepel aku biasanya seminggu kalau nggak 2 kali ya sekali, tergantung ya. Kalau biasanya winter kan sering kotor, hujan gitu, biasanya lebih ya dari 2 kali. Tapi biasanya aku kalau nggak 2 kali, kalau nggak sekali, tapi untuk sedot debunya tuh bisa 2 hari sekali. Karena nggak bisa lihat debu dan rambut-rambut yang rontok. Berkeringat banget ya, hanya nyedot debu aja karena cuaca juga panas di luar. Jadi cukup menguras tenaga dan berkeringat. Dan nanti malam kayaknya sebelum tidur harus mandi ya, karena gak bisa kalau seharian berkeringat terus tidur gitu, jadi rasanya lengket semua. Jadi nanti sebelum tidur harus mandi. Nah, biasanya kita nonton TV di sofa ya, jadi sofanya itu bisa ditarik keluar, ada otomatiknya, jadi bisa ditarik ke dalam. Dan biasanya kalau nanti ada tamu yang mau nginep, karena kita nggak punya kamar ekstra, jadi bisa tidur di situ. Nah itu jadi sofanya kalau dipendek bisa ke depan dan bisa ditarik untuk untuk diperpendek ya. Tapi kalau lebih enak kalau kita bisa selonjoran kakinya nonton TV atau hanya sekedar tiduran di situ, itu nyaman banget ya karena lebar. Biasanya aku sering kalau siang tiduran di situ karena selain nyaman juga empuk, terus bisa melihat teras depan ya. Sebenarnya aku punya alergi juga, jadi sejak di Jerman tuh aku alergi banget dengan debu. Makanya kalau ada debu aku langsung bersih-bersihin aja. Nah sambil bersih-bersih aku mau lanjutin cerita part 2-nya saat aku ketemu suami dulu. Jadi kemarin terakhir aku cerita bahwa ketemunya kita ketemunya di Semarang ya, jadi udah surat-suratan gitu. Nah selama kita surat-suratan itu ada sekitar setengah tahun lah. Selama surat-suratan setengah tahun itu ya dia bilang bahwa dia pengen ke Indonesia lagi bulan Desember, mau ketemu sama aku dan mau kenalan sama orang tuaku gitu. Tapi kita belum memutuskan untuk pacaran sebenarnya, jadi hanya hanya kita surat-suratan aja. Tapi di situ kita udah ada
udah agak intensif gitu. Jadi kita banyak ngomong masalah pribadi, kita curhat gitu. Nah, ternyata benar. Jadi setelah kita surat-suratan dan juga telepon-teleponan, terus Desember dia ke Indonesia. Jadi dia Desember ke Indonesia dan kenalan dengan orang tua. Terus ya akhirnya kita lebih deket dan akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Nah akhirnya dia pulang lagi ke Jerman dan kita long distance pacarannya melalui email, telepon dan juga surat ya, karena dulu masih jadul banget. Nah setelah dia pulang ternyata dia pengen banget kalau aku ke Jerman. Jadi aku diundang ke Jerman supaya aku bisa mengenal juga dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dan aku juga bisa mengenal gimana Jerman sebelum gak tahu nantinya, karena dia bilang katanya ya jangan lama-lama pacaran, pengen cepet married. Tapi kalau aku masih agak-agak ya aku pengen aku masih pengen sama dia penjajakan dulu, karena kan selain kita beda bahasa, banyak culture yang berbeda, terus ya pokoknya banyak lah hal-hal yang agak rumit sebenarnya ya dari semuanya. Terus ya pokoknya aku nggak langsung gegabah gitulah pengen pindah ke Jerman gitu. Nah makanya aku bilang ya aku pengen kenal dulu sama orang tuamu, aku pengen tahu gimana Jerman dulu gitu kan. Karena di Indonesia aku juga punya good job, terus aku juga nyanyi, banyak temen, banyak saudara, ada orang tua, keluarga. Jadi kayaknya untuk meninggalkan mereka cepet-cepet aku belum bisa, dan aku masih penjajakan dengan ketraumaanku dengan lelaki yang pernah mau gagal ya dalam pernikahan. Jadi aku harus benar-benar lebih berhati-hati. Nah akhirnya aku diundang ke Jerman ya, waktu itu 3 bulan. Jadi aku ketemu orang tuanya ya, pada awalnya agak agak kaku juga sih, karena kan namanya kita beda negara, beda budaya juga, orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku berkomunikasi dengan mereka hanya dengan bahasa Inggris dan pakai 2 tangan dan kaki, pokoknya dengan ekspresi muka, tangan ya, yang penting kita bisa ngobrol dan saling ngerti, dan juga diterjemahin juga sama calon suami dulunya. Ya setidaknya kita bisa berkomunikasi. Dan mertua aku tuh tinggal di lantai bawah dan dulu suamiku tinggal di atas ya, paling atas gitu. Jadi kita satu gedung gitu. Jadi selama liburan di sana kalau sarapan kita bareng sama mertua. Terus kadang kalau suamiku kerja waktu itu masih belum jadi suami ya, tapi aku bilang suamiku aja. Jadi suamiku kerja, aku ke mertua bantuin dia mau masak. Terus aku kan suka setrika ya, terus aku bilang boleh nggak aku bantuin setrika. Jadi aku bantuin setrika gitu kan. Pokoknya aku berusaha untuk beradaptasi dan berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, apalagi mamanya ya. Mereka welcome banget walaupun kita keterbatasan bahasa, tapi mereka welcome banget. Nah habis itu aku pulang ke Indonesia setelah 3 bulan. Sebenarnya suamiku bilang aku diminta untuk ngurus-ngurus surat untuk married. Tapi aku bilang kayaknya nanti dulu lah, kita jalanin aja. Jadi singkat cerita kita pacaran 2 tahun. Kita 2 tahun pacaran, habis itu kita memutuskan untuk menikah di Jerman. Ya, dan aku mengurus surat-suratnya di Indonesia tuh sangat complicated banget. Dan seperti biasa ya, kalau dilihat mau dapat ini nih orang luar nih, harus bayar segini. Tapi saat itu aku nggak pakai calo ya, mesti orang yang ngurusin.
Jadi aku urus sendiri. Jadi aku butuh 6 bulan untuk ngurus semua surat-suratnya yang dari kelurahan, dari RT, terjemahin dan macam-macam. Sampai aku turun berat badanku 5 kilo. Karena saking stresnya harus urus sana sini ya, juga banyak pengeluaran. Nah akhirnya setelah selesai dengan berat hati aku meninggalkan Indonesia. Karena untuk merit ya dengan orang Jerman itu berat banget teman-teman. Jadi sungguh menyedihkan gitu loh, sedih banget. Terus papaku juga nangis, terus keponakan-keponakanku yang sukanya sama aku dan nangis, terutama papaku sedih banget. Dia bilang ya sedih, anak perempuanku sekarang tinggal jauh gini, tapi nggak apa-apa papa, kami sebagai orang tua mau doain kamu apapun pilihanmu, kami hanya mendukung. Ya doa orang tua kan paling penting ya teman-teman. Nah akhirnya aku terbang ke Jerman dan kita merit 2003. Dan setelah merit ya karena bahasa Jerman yang aku belum bisa, jadi aku harus ikut kursus dulu di sana ya. Karena dulu waktu zaman aku nggak perlu namanya ada B1 yang harus ada ujian untuk bahasa Jerman untuk syarat pembuatan visum ke Jerman atau menikah ke Jerman, dulu belum ada. Makanya dulu aku termasuk hoki ya, jadi nggak perlu sekolah. Tapi ya itu sekarang masih acakadul bahasa Jermannya, tapi aku bersyukur di sini aku bisa komunikasi sama orang, aku bisa kerja walaupun gramatikalnya masih kacau balau, tapi aku juga perlu masih belajar lagi. Nah, dan itu nggak gampang ya di sana. Waktu habis merit tuh aku rasanya sedih, kangen sama keluarga, pengen nangis, pokoknya campur aduk lah. Tapi bagaimanapun namanya aku udah memulai hidup baru dan punya pasangan, jadi harus kuat ya. Tapi aku memang kuat sih untuk segala sesuatunya sampai jadi tulang punggung keluarga dan yang lainnya. Jadi ya pokoknya dimanapun aku berada, aku percaya bahwa kalau kita percaya sama Tuhan dan kita percaya doa orang tua dan kita percaya kita selalu baik sama orang, kita selalu menolong sama orang, dimanapun kita berada kita gak usah takut, pasti selalu ada jalan dan selalu banyak orang yang akan menolong kita. Nah setelah merit ya sekitar 2 bulan akhirnya aku hamil tanpa direncana. Memang kita juga pengen cepet-cepet, jadi aku hamil. Tapi di kehamilanku ini aku sangat sangat KO karena aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Apa yang masuk ke dalam mulut selalu muntah dan aku juga nggak punya tenaga. Jadi benar-benar di kehamilanku ini aku sampai 2 kali ke rumah sakit karena nggak punya babynya harus perlu gizi sampai diinfus ya. Pokoknya benar-benar bikin trauma sebenarnya waktu hamil itu. Tapi puji Tuhan juga anakku lahirnya sehat walaupun disesar. Tapi nanti untuk selanjutnya aku cerita lagi di video selanjutnya ya. Karena waktunya mau habis dan biar teman-teman juga gak bosen terlalu lama. Dan bersih-bersihku juga udah selesai. Tadi aku udah di ruang tamu bersih-bersih dan ini toilet yang di atas biasanya dipakai dulu sama anakku karena sekarang dia udah pindah dan sekarang dipakai untuk toilet tamu. Jadi kalau tamu ya mereka di toilet ini dan toilet kami ada di bawah di sebelah kamar. Jadi kita punya privacy sendiri-sendiri dengan tamu dan untuk privat kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih udah mampir ke sini dan dengerin
storyku, dan nanti aku sambungin juga storyku ke video yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Cinta damai, bahagia selalu, sehat selalu. God bless. Bye-bye.